sehari-hari iki janjane piye to ade dadi wong NU iki kan gitu. Monggo Mas Helmi, apa aja pertanyaannya tadi ya? Ada 5 pertanyaan untuk bahan perenungan kita semua. Yang pertama, apa bedanya NU dengan bukan NU dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal-hal yang lain? Termasuk di dalam pertanyaan ini bisa digambarkan apa sih yang dilakukan oleh orang NU yang orang non-NU tidak melakukannya, dan seterusnya. Jadi itu pertanyaan yang pertama tentang beda antara NU dengan yang bukan NU. Kemudian yang kedua, NU itu bentuknya atau formulanya itu apa? Organisasi, paguyuban, klub, perkumpulan, atau tadi ketua PBNU-nya malah nambahin gerombolan, jangan-jangan, dan lain sebagainya. Jadi mengenai bentuknya, dan setiap bentuk ini tentu ada implikasinya atau akibatnya. Jadi, saya selain sedikit ya, jadi beliau tadi sudah mengatakan karena kami sudah bergaul sangat lama, sebenarnya itu kan bukan Nahdlatul Ummah, tapi Nahdlatul Ulama. Jadi jane iku mek kumpulan kiai-kiai. Dilalah setiap kiai duwe umat. Kan gitu. Akhirnya umatnya melok melompok, akhirnya dadi Nahdliyin. Terus beliau merumuskan ya Nahdlatul Ulama itu tujuannya adalah merangkum untuk bisa menjadi Nahdlatul Ummah. Jadi semua umat Islam, bahkan umat manusia, di Al-Quran Allah menyebut manusia itu satu umat gitu, ada ayatnya ya, supaya menjadi satu umat gitu. Tapi kan kita nyun sewu iki saya jelasin dikit supaya kita berpikir, kalau disebut organisasi berarti dia punya pendekatan modern. Terus kalau dia muktamar, dia memakai sistem barat, yaitu pemilihan berdasarkan kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan yang di NU mungkin ada cabang-cabang atau daerah-daerah atau apa, yang kemudian dirumuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan itu yang setahu saya dipersiapkan oleh Pak Hasyim Muzadi Gus Solah menjelang muktamar di Jombang. Ternyata muktamar di Jombang yang dipakai bukan sistem modern, tetapi ahwa, ahlul hal wal akdi. Nah kalau ahwa itu kontinuasi dari sistem tradisional. Jadi bukan setiap orang milih, tetapi orang yang dipercaya oleh umat itu 9 orang memilih siapa ketuanya dan seterusnya. Nah, itu ada bedanya yang tradisi sama modern. Nah, NU ini ada 2. Di satu via dia pakai ahwa, di satu via dia pakai ADART, sing bener sing di, dan seterusnya. Itu sekedar contoh aja. Kalau enggak nanti ke depan kita bisa menjadi barang mainan dari orang-orang NU tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau pribadinya masing-masing dengan memilih apa yang paling menguntungkan dia. Maka NU harus menegaskan dirinya, dia organisasi modern apakah dia paguyuban tradisional dan seterusnya. Monggo Helmi. Yang ketiga, apakah NU mengalami perubahan dari era ke era, dari periode ke periode, dari era Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian ke ulama-ulama berikutnya, sampai ke era Gus Dur dan era sekarang. Jika perubahan itu ada, itu sifatnya usuliyah atau prinsipil, ataukah furu'iyah atau ranting? Itu pertanyaan yang ketiga. Apakah NU mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan bagaimana sifat-sifat perubahan itu dari waktu ke waktu itu? Kemudian yang keempat, Nahdliyin, NU, ulama-ulama NU dan PBNU itu sama ataukah bukan? Tidak atau bukan. Yang keempat. Kemudian yang kelima, nah ini yang aktual. Saya harus jelaskan gini maksudnya. Saya tuh pernah bilang sama 9 naga itu, kowe nek arep ngalah ke PBNU ora angel. Ning PBNU ora padha karo wong NU. Ora padha karo ulama NU. Tur luwih ora padha meneh karo Nahdliyin. Nahdliyin itu makhluk yang berbeda.
Beda dengan PBNU, tidak semua Nahdliyin itu satu garis dengan PBNU. Wong cabang saja tidak pasti segaris dengan PBNU. Jadi tolong kalau mau merencanakan apa-apa di Indonesia dihitung yang matang. Gue kaget karena kalau Nahdliyin itu gerilyawan. Gue diketoke akeh ning didik, ketoke didik ning akeh. Gue mung padha karo zaman biyen ana keong balapan musuh kancil, gitu. Kayak rumah samu, gue rasa tadi kancil, rumah samu ampuh, gue lincah, bul ning dindi ono keong. Akhirnya keongnya sing menang. Nah itu NU, gitu. Keongnya ke NU, jadi Nahdlatul Keong nasional. Gitu. Nah, jadi harap dibedakan antara PBNU dengan ulama NU dengan Nahdliyin. Itu sesuatu yang berbeda. Anda kalau mau menjajah dihitung semuanya. Nek orang mundur sih selet. Gue kok kaget dewe loh. Ke Indonesia loh. Indonesia itu menderita ora menderita. Indonesia itu menderita menurut dia penderitaan itu hiburan. Coba ya, ampuh tau gue. Padahal di seluruh dunia itu semua orang menghindari penderitaan. Ini Indonesia ora. Penderitaan itu sahabat karib. Kemiskinan itu adalah good friend. Gitu. Apa meneh? Gitu. Jadi teman sekalian, pertanyaan itu ada dasarnya, yaitu dari fakta-fakta yang selama ini ada. Oke, yang keempat. Yang kelima. Yang terakhir, okay. Apa pendapat Anda mengenai PBNU dan PWNU Jakarta dalam kasus Pilkada DKI Jakarta yang sedang berlangsung ini? Mungkin malam ini tidak mungkin sempat kita rundingkan, tapi paling tidak ada pintu yang harus kita masuki dan harus kita jawab. Hidup adalah menjawab pertanyaan. Setiap zaman memberi pertanyaan dan kita harus memberi jawaban. Nah, kita tidak disiapkan untuk mampu menjawab karena kita juga tidak pernah bisa bertanya. Wong pinter takon sik, lagi pinter jawab. Mulanya cah cilik iki kan takon terus kan. Apa sebabnya? Karena pada suatu hari dia harus menjawab. Maka dia pandai bertanya. Setelah gede, jangankan menjawab, takon wira iso. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Terus terakhir Mas Helmi, yang soal NU dulu sama NU sekarang sama apa tidak? Karena ada fakta begini. Saya NU tapi NU-nya Mbah Hasim bukan NU yang sekarang. Ono sing ngomong ngono kuwi. Ya ra. Nah, itu kan harus ada elaborasi, harus ada analisis di dalam NU sendiri supaya kita solid keluarnya gitu. Muhammadiyah yang ngono. Aku iki ya Muhammadiyah ning udud Muhammadiyah saiki. Aku Muhammadiyah Mbah Dalan biyen gitu. Nah, itu kan harus kita urus gitu. Nah, saya teman-teman sekalian, kok arane apa wae ya ora masalah. Aku iki ning diarani ning jaba, aku ning jero, diarani ning jero, aku ning jaba. Mergo aku mlebu metu mbok urip kuwi sing penak iki mlebu metu. Ning nek wis mlebu aja cepet metu. Ya, nek wis metu aja cepet mlebu meneh ya to kan gitu. Kan gitu. Jadi itu tergantung interpretasi. Makanya nyun sewu Mas Helmi. Tadi yang soal magetan tadi. Maketan atau makatan. Kan gitu kan. Maketan nganggo ki, kof atau makatan nganggo k tapi dadi g titik 3 dalam huruf pegon dulu. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa urip ki ora tergantung barangnya, tergantung piye kowe ndelok barang kuwi. Terus mboten. Kowe melarat apa sugih dudu persoalan caramu ndelok kemiskinan, caramu ndelok kekayaan. Jadi hidup itu tergantung manusianya sebenarnya. Nah, manusianya dipandu oleh Allah, maka Anda menjadi khalifah. Khalifah itu artinya ndek mburine Gusti Allah, kowe nguntit Gusti Allah. Khalf itu di belakang. Khalfihi di belakangnya. Yaminihi di kanannya, yasiruhu di kirinya, amamuhu di depannya. Nek khalifah itu di belakangnya Allah, di belakangnya Rasulullah SAW gitu. Nah, ini kalau kita tidak buntuti Allah, nanti kita tidak akan sampai kepada ilaihi rajiun. Kan hidup ini tugasnya cuma ilaihi rajiun, minggu tok. Engko nek ihinya bukan Allah terus piye kowe? Gitu. Ilan nari rajiun kan celaka kita nanti kan gitu. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan ilal jannati rajiun. Terserah Allah, karena pasti baik dan pasti mulia dan pasti enak yang Allah kehendaki untuk kita.
maka innalillahi wa inna ilaihi, tidak ilal jannah atau ilan nar. Meskipun secara keduniaan kita memilih antara surga dan neraka. Itu. Oke, bismillah. Terima kasih Mas Helmi, 5 pertanyaan itu. Saya persilakan sekarang, kalau ini waktu kita hanya sampai jam 1 karena masih ada acara dari teman-teman NU untuk sholat tahajud dan lain sebagainya. Ya, saya juga harus segera ke Jakarta. Sampai Jogja, toto-toto adus langsung airport untuk berangkat Kenduri Cinta besok malam di Taman Ismail Marzuki sebagaimana biasanya. Saya persilakan siapa? Tadi ada sudah 1, silakan maju Mas. 1, 2, silakan duduk di bagian depan panggung. Mikrofonnya didistribusi Mas Imam. Ya sana Mas. Ya masuk Mas, maju Mas. Saya mohon izin karena cukup banyak yang bertanya, kalau bisa 1 pertanyaan ya. Tolong mikrofon ya, langsung Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Canon malam hari ini bisa hadir di Magetan. Saya Amirul Mahali dari Ponorogo, Canon. Di sini yang saya ingin tanyakan, dalam teori cinta segitiga Cak Nun, ketika saya berkata NU itu cintanya sangat lebih terhadap NU, bahkan NU yang sekarang, dalam artian banyak variabel yang masuk di era sekarang, bagaimana ketika NU itu menggeser dari teori cinta yang manusia, kemudian Muhammad itu dialihkan pada cintanya kepada NU, itu bagaimana Cak Nun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini soal gambar desain nanti kita jawab insya Allah ya. Oke, terima kasih. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heru dari Bojonegoro. Untuk yang saya tanyakan terkait dengan tadi yang disampaikan pada malam ini, juga kemarin disampaikan di Padang Bulan kemarin tentang udkhuli fisilmi kafah. Nah, dari penjelasan tadi dan juga kemarin di Padang Bulan, saya ada gambaran pandangan atau angan-angan. Maksudnya as-silmi dengan Islam itu ada 2 kata yang berbeda. Artinya silmi pernah juga disinggung, ada goyah dan wasilah. Dan as-silmi itu bagian dari goyah dan Islam itu bagian wasilah atau bagian cara untuk mencapai as-silmi. Nah, untuk mencapai silmi tersebut itu seseorang tidak harus berislam itu. Saya kira gitu kan. Nanti kalau ada salah yang mohon dibenari. Entah itu orang non Islam pun kalau bisa bersilmi itu kan juga, kalau saya tidak ada masalah. Intinya kan goyahnya di silmi tersebut. Iya. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan arti atau tadaburan dari inadina indamul Islam, itu arti Islam itu bagaimana Cak? Apakah agama Islam atau emang Islam yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya harus saya jawab langsung meskipun prinsip saja ya. Termasuk yang pertama tadi, yang saya berikutnya nanti dulu. Jadi supaya silmi dan Islam ini kan barang baru, tafsir baru, jadi belum banyak yang dengar. Ini loh, prinsip dasarnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi Gusti Allah ora nagih melebihi batas kemampuan setiap orang. Kowe ora iso gawe negara Islam ra iso, gawe struktur ekonomi Islam ra iso, lak kegedean kuwi wis sak iso-isomu. Aku iki jenenge silmi. Sing penting kowe apik, akhlakmu apik, nyambut gawe sregep, ibadah sregep, wis sak iso-isomu, sak biqadrihi gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang hubungannya dengan wasilah atau goyah itu soal manajemen deh. Tadi silmi bisa jadi goyah, Islam bisa jadi wasilah, dibalik juga bisa, itu tinggal cara berpikirnya. Karena Islam itu tidak harus struktur besar juga sebenarnya. Yang Islam itu kan ada dalam skala gede, dalam skala kecil juga ya. Tetesan yang paling hikmah dari Islam itu yang mungkin disebut silmi. Jadi negara Islam bisa kamu bangun di dalam dirimu, kan bisa. Negara kan tidak harus fisik sak Nusantara. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum, kan bisa. Dirikanlah negeri Islam di dalam dirimu, kan bisa. Jadi, nah ini sehubungan dengan konsep yang pertama tadi. Bapak-bapak, sampean cinta kepada istri 100%, betul?
Betul. Istri cinta kepada suami 100%, bapak ibu cinta kepada anak 100%, anak cinta kepada bapak ibu 100%, sekeluarga cinta kepada NU 100%, sekeluarga cinta kepada Islam juga 100%, kan gitu. Cinta kita kepada Allah juga 100%, kepada apa aja 100%. Aku seneng mangan pecel 100% aku, gak ragu-ragu. Jadi cintaku kepada pecel juga 100%. Cuman harus kita tahu anunya. Saya menyebutnya teru gelembung. Jadi cintamu kepada NU itu berada, itu satu gelembung kecil, berada di dalam gelembung besar yang namanya cintamu kepada Islam. Cintamu kepada Islam ini satu gelembung, berada di dalam gelembung yang lebih besar, yaitu cintamu kepada Rasulullah SAW. Dan cintamu kepada Rasulullah ini gelembung besar yang berada di dalam gelembung yang maha gelembung, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya 100%. Betul enggak? Jadi jangan dipersaingkan, ini harus dipisah negara sama agama, kan gitu. Wah, jadi telat banget ya wong iki. Telat banget. Lihat gimana? Itu cara berpikirnya salah. Bagaimana kamu pikir negara itu milikmu, terus kalau agama itu urusan Allah gitu. Lah rumahmu negara iki wae sapa? Tambang wae sapa, kali wae sapa, tanduran wae sapa, semua itu milik Allah. Semua milik Allah. Sehingga kalau mau kamu bernegara harus berada di dalam gelembungnya Allah, di dalam aturannya Allah. Nah, aturan Allah itu disebut agama. Agama itu artinya cara berbakti. Cara mengabdi kepada Allah itu diajarkan oleh agama, diinformasikan oleh agama gitu. Nah, jadi sekarang apakah itu segitiga cinta dilanggar apa tidak oleh cintanya NU yang tidak dalam struktur gelembung tadi, itu bisa diukur sendiri-sendiri. Nah, saiki cinta sampean kepada NU itu gelembung di dalam cintamu kepada Islam atau terbalik? Apa cinta kepada NU luwih gede timbangannya gelembung cintamu kepada Islam? Monggo, yang benar yang mana? Dicari sendiri-sendiri. Misalnya ngene wis. Nah Islam rauna kan ciloko, nek NU rauna kan ya jane ora apa-apa kan gitu. Gitu kan? Nah NU itu alatmu, NU bukan yang kamu abdi. NU itu wasilah. Kenapa ada NU? Karena saya butuh orang untuk kerjasama supaya lebih Islam. Jadi Islam sebagai tujuannya NU, betul enggak? Nanti Islam juga menjadi wasilah supaya dapat ridho Allah. Jadi wasilah goya itu dinamis juga dan dialektis gitu kira-kira ya. Oke, kira-kira yang pertama dan kedua beda jadi ya. Gelembung tadi pakai teori gelembung, ojo mempersaingkan negara musuh agama, Islam musuh Kristen, salah kuwi. Untuk si jin itu agama, jin agama kok. Persatuan semua agama itu ya itu bahasa negara, sing negara mudeng. Tidak ada kerjasama antara agama kok akeh. Gusti Allah siji kok gawe akeh. Ya gawe mung siji kan gitu. Nek liyane iki ana sing agama, ana sing dudu. Gitu kan. Nek liyane iki kan gini, yang agama adalah bikinan Allah, nek dudu bikinan Allah, aku tak gawe. Kitab suci Al-Qur'an bikinan Allah. Kalau ada kitab suci boleh dibikin manusia, aku tak gawe. Kitab Ma'iyah jenenge. Ya ora kalah ampuh jane kan. Kecuali kepada Al-Quran kita pasti tidak ada apa-apanya. Tapi nek ngarep gawe kitab suci entuk menungso, aku tak gawe. Nek entuk gawe, nek agama itu boleh dibikin manusia, aku tak gawe. Tak Anda tahu toh, Buddha, Hindu bikinan manusia semua. Kristen semua bikinan manusia. Bukan yang dianjurkan oleh Nabi Isa dan so, tapi ini tidak usah diomong-omongan kemana-mana untuk keyakinan dalam diri supaya Anda tidak mengatakan semua agama sama. Piro ono agama iki? Ono piro agama gitu loh. Agama itu cara menyembah. Sekarang saya tanya, kalau ketua NU punya pembantu di rumah, Pak sampean punya sopir yang menentukan piye carane nyopir nang ndi, carane ngumbah pirang dino pisan mobil kuwi sing nentokke supir apa jenengan? Sopir yang menentukan. Sekarang saya tanya, Anda hidup diciptakan Allah, sing menentukan hidup itu Allah apa kamu? Cara mengabdi kepada Allah ditentukan oleh Allah, kan begitu. Makanya ada ibadah mahdhah yang Allah memberi kebebasan di luar itu namanya ibadah muamalah. Itu deh ya. Mudah-mudahan ini terjawab. Orang itu salah struktur, salah membayangkan tatanan logika yang namanya agama atau cara mengabdi tadi. Nek cara Jawane agama iki bebekti.
ono bebekel, ono bener, ono bebekti. Jadi cara kita mengabdi kepada Allah itu ditentukan oleh Allah. Ora iso dinyang nek bab ibadah makhluk, ora iso dinyang. Ojo mentang-mentang kue subuh seger njaluk 12 rakaat gitu kan. Ora subuh ya 2 rakaat gitu. Gitu ya. Oke, berikutnya ketiga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Saifuddin dari Lembian. Ini langsung saja dan mohon maaf ini keluar dari konteks. Ini masalah hati dan amal ibadah. Ini saya mohon penjelasannya. Di suatu saat kita beribadah sunnah, sudah berniat untuk ibadah sunnah, dan di suatu saat setelah dalam suatu perjalanan ibadah itu ada suatu halangan, hambatan. Suatu contoh kita beribadah sunnah untuk sholat puasa sunnah, dan kita bertamu, kita ibaratnya dikasih makan minum itu, seandainya kita minum itu bagaimana? Apakah nilainya ibadah kita tetap masih diterima? Dan untuk secara zuhriyahnya itu memang untuk ibadahnya batal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nek poso kuwi nek kowe ngombe ya batal. Jadi ora iso dinyang kuwi. Bahwa Allah menghargai niatmu pasti. Kan gitu kan? Tapi bahwa puasa itu kok nyang ben ora batal ya tetep batal lah, wong jenenge ngombe kok rek, kan gitu. Tapi bahwa Allah menghormati niatmu, kemudian menghormati bahwa kamu nggak enak tuh hatimu nek disuguhi wetang mosok gak diombe ya. Ya, itu juga Allah tetap hormati, mungkin juga tetap diberi pahala. Neng ojo njur ngenyang bahwa posomu tetap sah meskipun kon mangan ya gak. Ya nek gula iku kudu legi rek, nek ana gak legi duduk gula, masih harus yang lagi gak mek gula, itu soal logika saja Mas. Jadi orang apa-apa batal ya apa-apa tidak berarti batal masuk neraka toh, gitu loh. Kecoba puasa Ramadan kalau tidak terpaksa betul kan gitu. Tapi kalau puasa sunnah jangan gak situ ya gak apa-apa. Niatnya wis tutup. Ojo terus niat tok kelompok niat loh, nggih. Mun tidak ojo tok ya. Gitu ya Dek ya. Oke, bismillah. Silakan berikutnya Mas. Nama saya Rosi dari Madiun, Banun. Ini yang mau saya tanyakan. Kemarin tadi Bapak Ketua kan cerita bahwasanya di Magetan ini akhirnya kegiatan-kegiatan dijadikan istilahnya contoh. NU di Jawa Timur akhirnya mengadakan kemarin itu acara istighosa akbar lah di Kubro, di mana itu di Sidoarjo. Ini yang padahal di situ tuh kesempatan kan sangat banyak sekali dari ulama NU ya. Tokoh-tokoh NU sangat banyak sekali. Kenapa mereka kok tidak menirukan metode yang dilakukan oleh si A, umpamanya memfitnah dan lain sebagainya, atau mungkin membuat sebuah yel-yel baru atau sesuatu yang bersifat memprovokasi supaya nantinya itu negara itu semakin tergoncang dan lain sebagainya. Terus yang paling saya heran ini Cak, saya di situ tuh jarang mendengar takbir-takbir yang selalu diucapkan oleh mereka itu. Apa karena memang itu saudara-saudara atau ulama-ulama dari NU ini kan setiap hari sering mengucapkan takbir atau gimana? Akhirnya beliau jarang mengucapkan takbir-takbir seperti yang dilakukan oleh mereka itu. Terus ada lagi yang membuat saya itu juga heran, kok tidak mengemas sesuatunya itu seperti manakala di saat organisasi yang lain atau paguyuban yang lain itu membuat sebuah sesuatu yang merasuki sumsum mereka, pikiran mereka untuk membalas. Karena kita sudah tahu bahwasanya NU sendiri ulamanya itu sering istilahnya dicaci maki dan lain sebagainya, dihina, mungkin dipancing dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, metode apa yang diajarkan oleh para ulama itu kepada para umat-umatnya NU ini, kok dia memiliki akhlak yang sangat luar biasa bagus? Ini yang saya tanyakan. Karena saya sendiri ini orang NU, tapi saya nggak punya KTP-nya NU. Saya juga bukan Banser, padahal saya mencintai NU. Itu seperti itu. Ini yang saya tanyakan Mbah Nun, dan perlu panjenengan ketahui 26 tahun yang lalu saya pernah bertemu panjenengan di saat usia saya 10 tahun.
Di saat itu saya ketemu dengan seorang musafir, panjenengan berada di Jalan Gulun, di lapangan Gulun. Saya menyampaikan sebuah surat yang ditujukan kepada panjenengan dan saya sempat cium tangan panjenengan untuk ngasih surat itu. Mungkin panjenengan pernah ingat itu. Waktu itu usia saya 10 tahun. 26 tahun saya baru bertatap muka dengan panjenengan, tapi saya sering tengok panjenengan di YouTube. Saya senang sama panjenengan, Janun. Terima kasih. Pertanyaannya saya belum tahu persis. Pertanyaannya Ya, para ulama NU itu gimana ya cara ngajarnya? Kok bisa membuat rakyatnya atau umatnya itu sabar, adem ayem, orang go pentungan, Allahu Akbar ngalor ngidul ngetan ngulon. Padahal mereka itu nek umpamane kongkon koyo ngono kuwi, lah pakare ngonten lho. Pengen umpamane membuat musuh-musuhnya itu hancur, lah niku sego jangane ngonten lho. Karena sejarah udah membuktikan itu walaupun saya bukan orang pondok. Niku ngonten menika ingkang kula tanglet. ya, sebenarnya yang berhak menjawab adalah ulama-ulama. Tapi berhubung panjenengan ada di sini ya, Ya. panjenengan Saya hanya sawang sinawang. Sawang sinawang tuh ngelihat, setiap orang ngelihat dari jauh, oh iko kok enak uripe, padahal sing kono ya nyawang iko ketoke melarat tapi kok seneng gitu ya. Semua orang tuh sawang sinawang. Saya senang memuji ya, saya senang, tetapi saya juga dilarang untuk tidak menunjukkan kewaspadaan terhadap apapun di sekitar saya. Jadi apa yang dialami NU sekarang tidak selinier yang Anda pikir ya. Ada banyak komplikasi atas bawah, kiri kanan, bahkan ada banyak sekali jenis NU sekarang. Tapi budaya keseluruhannya adalah sangat kultural NU itu ya. Dan tidak pernah memang tidak ada tradisi untuk radikal-radikal. NU kan sangat kalau dari sudut positif moderat, tapi orang lain yang tidak suka menyebut kompromis, gitu kan? Ada yang mengatakan dia arif, ada yang mengatakan dia ya tergantung. Ono wong sing ngarani pelit, ono sing ngarani hemat. Ono sing ngarani lomo, ono sing ngarani boros, ngono ya. Ono sing ngarani keras kepala, ada yang ngarani istiqomah, kan gitu. Kedua-duanya kan sama peristiwanya. NU juga begitu. Sebenarnya NU sedang memiliki banyak sekali tantangan-tantangan internal yang tercermin dari sikap-sikap eksternal mereka. Menurut saya tidak menyalahkan dan tidak menuding ada kemunafikan atau ada apapun. Yang terjadi adalah perlu pembenahan cara berpikir. Satu, supaya ngelihat Indonesia itu lebih tepat, lebih seimbang. Nah, susahnya di ahli sunnah wal jamaah ini tidak ada kepemimpinan. Kalau di Syiah ada imamah. Nah, kata imamah ini kemudian menjadi alergi bagi orang NU dan ahli sunnah wal jamaah. Nah, imamah kok diadani sunnah. Padahal semua itu imamah, semua itu perusahaan itu semua pakai imamah, yaitu kepemimpinan yang jelas regulasinya. Gitu ya. Setiap negara pakai imamah, apa aja imamah, maksudnya enggak imamah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk NU itu kurang, garis kepemimpinannya kurang jelas. Sehingga kalau misalnya ada Bahsul Masail pusat, itu boleh enggak? Itu harus ditaati apa tidak oleh Bahsul Masail di bawahannya? Masa NU yang satu sikap begini, yang satu sikap begitu. Seharusnya ada imamah, seharusnya ada kesatuan sikap gitu ya, dan seterusnya. Perkara sabarnya mereka sangat sabar, ya sangat sabar. Bahkan aku dalam sebuah diskusi dengan Pak Hasim dan teman-teman NU sebelum Pilpres 2014, saya bahkan punya kesimpulan NU ini terlalu mu'anas, mbok sedikit mudakar kadang-kadang, kewedok kurang lanang, gitu. Jadi kalusen kadang-kadang perlu gentak juga gitu, perlu. Nah, NU kan Allahu Akbar menjeru, nah sing liyane kan Allahu Akbar menika menjopo. Nah, NU kan Allahu Akbar menjeru, ono arek wedok Allahu Akbar gitu. Mergo kok ayu temen gitu, Allahu Akbar menjeru gitu. Nah, tapi saya seneng pengalaman Anda dan saya berharap NU menjadi seperti yang Anda bayangkan itu. Aslinya sebenarnya masih banyak tantangan-tantangan ke dalam. Di Magetan saya tidak melihat konteks itu. Di Magetan insya Allah ini Indonesia kecil yang relatif yang kita idam-idamkan. Itu ya, di Magetan.
Dan tadi beliau sudah cerita bahwa NU di sini ini menjadi uswatun hasanah dari atasan-atasannya, NU yang lebih tinggi dan yang lebih luas. Dan itu saya senang sekali. Maka saya tidak salah sangka terhadap magetannya, meskipun saya salah sangka terhadap NU-nya kan gitu. Salah sangka maksud saya, aku ya ora nyangka nek NU gini kreatif, ono NU Award, ono kampung NU, ono apa macam-macam Bang. Ono kampung NU, ono klub Vespa NU, apa macam-macam lah. Ono klub motor NU, maksudnya sembarang klub mancing NU lah gitu. Gak apa-apa lah. Memang harus dibumikan kehidupan ini kan. Jadi sekarang misalnya teknologi dianggap bukan urusan agama. Bagaimana mungkin Mas? Begitu Anda disuruh sholat, Anda harus bikin tempatnya. Untuk bikin tempatnya namanya masjid. Masjid harus pakai teknologi. Jadi teknologi itu bagian dari terjemahan agama ke dalam kehidupan. Termasuk pakai budaya. Tidak mungkin kebudayaan kita tolak. Kalau tidak, baju Anda dijahit dengan potongan itu namanya budaya. Kalau Anda menolak budaya, ya wis kono dolek karas kono diwul-wul gini kan gitu. Kalau itu alam kan gitu. Itu pun pemakaian daun untuk baju itu juga budaya. Jadi orang kelompok-kelompok yang menolak budaya tidak boleh dicampur aduk dengan agama, itu betul-betul tidak mengerti kebudayaan dan tidak mengerti agama menurut saya. Nggak bisa kita begitu kita hidup budaya. Nganggo angsop, nganggo pamper itu budaya kabeh pampers kuwi. Lah saiki bayi dikai apa iku rek? Di apa iku jenenge? Gurita karo dibedong. Bedong itu karya budaya. Gendong, carane gendong di pinggir. Nek wong Amerika anake dideleng ngarep, ngadep rene ngadep rono. Itu budaya. Lah kalau budaya ditolak itu terus dadi jin. Jin yang nganggo budaya. Kan gitu. Jin yang nganggo budaya, jin duwe kuton, duwe gedung. Bahkan jin menjadi pasukan teknologi utamanya Nabi Sulaiman, melebihi manusia. Semua piring terbangnya Nabi Sulaiman itu dibikin oleh jin. Kan itu sebesar kolam, lapangan ini piring terbangnya. Gedung-gedung tinggi bikinan jin semua. Untuk intelijennya dan penyelidikan ke langit bekerjasama dengan masyarakat burung yang dipimpin oleh Baginda Hudhud itu. Nah kita tidak pernah belajar kepada Nabi Sulaiman. NU cocoknya di samping Rasulullah, sinaune manajemen dan teknologi nang Nabi Sulaiman kudune ngono iku. Oke. Ngono Mas ya. Tidak memuaskan tapi pokoknya semua yang Anda omongkan saya doakan menjadi fakta dari NU pada saat yang akan datang. Monggo Mas, berikutnya Mas. Untuk Cak Nun dan untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ucip dari Desa Tunggur, Kecamatan Lembian, Kabupaten Magetan. Untuk sahabat-sahabat Banser, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk tangan dulu. Jadi gini Cak, untuk profesi saya masih pelajar karena mempelajari sesuatu. Langsung saja, ketika manusia itu lahir itu ada taknya masing-masing, ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Nah, ketika ada kekurangan itu manusia itu sering diolok-olok. Contohnya itu kekurangan, entah itu kemiskinan, entah itu kebodohan dan sebagainya. Dan ngolok-olok bahwa kamu tuh miskin, kamu tuh bodoh dan bla 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 bla. Dan untuk diolok-olok itu sehingga timbullah motivasi bahwa saya bisa, bahwa saya kutunjukkan kepada semua orang saya bisa, bahkan seluruh dunia saya bisa. Saya ulangi lagi kata-kata saya, garis besari dan garis merahi, saya tunjukkan kepada mereka saya bisa. Nah, kepada dunia saya bisa. Nah, pertanyaannya Cak Nun, apakah manusia itu mempunyai sifat seperti itu mencerminkan sifat sombong, Cak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Mas Islami catat ya. Terakhir. Mas, masih ada 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu tolong nanti diingatkan ya pertanyaannya ya, karena 6 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi dari Ponorogo. Pertama, kami mohon doanya karena kebetulan Ponorogo saat ini lagi berduka karena adanya bencana alam yang ada di Ponorogo. Yang menjadi keresahan sampai saat ini pada diri saya, yang pertama adalah terkait dengan yang namanya riba, terkait dengan yang namanya banyak hal. Apakah
apakah ini termasuk daripada riba apa yang saya lakukan ketika saya meminjam modal untuk usaha dan sebagainya. Itu yang pertama. Bagaimana saya harus mengatasi sesuatu yang sebuah usaha yang saya menggunakan modal dari pihak-pihak bank dan sebagainya, apakah itu termasuk daripada riba? Dan yang kedua, yang menjadi sebuah keresahan bagi saya sampai saat ini, ada seorang teman pernah bertanya kepada saya, "Mas, 30 tahun hidup saya itu sia-sia, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Saya nggak mengenal Allah dan sebagainya. Dan baru-baru ini saya mulai mengenalnya. Tapi aku bingung, Mas, karena pekerjaan saya yang saya lakukan ini dulu diawali dengan suap. Lantas nilai seperti apa yang saya dapatkan dari hasil kerja saya? Apakah ini nilainya suap? Saya keluar dari sini, terus semua orang yang sadar keluar dari pekerjaan ini, terus siapa yang akan bekerja di sini? Terus apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus keluar? Saya keluar, keluarga saya mau saya hidupi dengan apa? Terima kasih. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, tadi sudah disebutkan bahwa NU itu mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalam tauhid menganut Al-Maturidi dan Al-Asy'ari, di dalam fikih itu Imam Ahmad Mazhab, dan di dalam tasawuf itu Al-Ghazali dan Al-Baghdadi. Tapi pertanyaannya, di era reformasi ini ada banyak kelompok yang mengaku Ahlus Sunnah. Kelompok-kelompok lain ada Laskar Ahlus Sunnah, ada kelompok-kelompok lain segala macam. Fakta di lapangan itu banyak warga NU yang juga ketarik ke kelompok Ahlus Sunnah yang itu bukan NU. Nah, pertanyaannya adalah bagi warga Nahdien, bagaimana cara menyikapi itu supaya tidak kehilangan identitas KNU-nya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, talbis Mas ya. Oke. Masih dua lagi berarti. Ya, satu pertanyaan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Cak Nun, asli dari Magetan, Desa Candirejo. Yang ingin saya tanyakan sikap pikir Cak Nun, karena ada isu ada pembangunan PLTP Gunung Lawu di tahun 2021 oleh pemerintah. Karena kita ini sebagai manusia, kalau yang saya tangkap dari pembicaraan Cak Nun tadi, kita ini sebagai diturunkan Gusti Allah ke bumi sebagai khalifah untuk mengolah dan memanfaatkan yang ada di bumi ini. Masalahnya yang saya lihat di daerah sekitar Cemoro Kandang, mungkin Cemoro Sewu juga untuk warga Magetan dan Karanganyar, itu sudah ada spanduk semacam penolakan, dan itu berpotensi sebagai konflik. Walaupun itu masih mungkin isu atau wacana dari pemerintah pusat. Jadi menyikapi kalau sebagai kata khalifah itu tadi, bagaimanakah kita harus bersikap seperti itu? Matur mawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir ya Mas ya. Mohon maaf terakhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni dari Probolinggo. Maaf, pertanyaan saya ini di luar konteks. Cuma saya menanyakan teori sastranya Cak Nun itu yang begitu produktif sehingga menghasilkan beberapa karya. Saya minta aja metodenya. Terima kasih. Oke, Mas Islamin tolong pakai mikrofon yang pertama. Berarti yang pertama gini, beberapa poin aja. Yang pertama, satu, tergantung sampean melihat Islam itu sebagai apa? Kata benda atau kata kerja atau kata sifat. Ya, gigit alon-alon pokoknya dieling-eling sih. Contohnya gini, gula iku rasanya apa rek? Saiki pertanyaane, apa legiku onoke mari ono gula, apa sadurunge ono kata gula wis ono legi?
Dituwek endi legi karo gulane. Nah, Islam iku gulane ta legine? Nek awakmu ngarani gula iku, nek ngarani Islam iku gula, berarti dia lahir ketika kata gula itu ada. Tapi kalau Islam adalah legi, kit biyen wis ana legi. Bahkan gak ket Nabi Adam lah rumahmu sadurunge Nabi Adam terus malaikat Jibril masuk gak muslim. Masa malaikat itu kafir-kafir, musyrik-musyrik terus kon diurusi malaikat. Engko kon di kuburan ditakani mungkar nakir kok bantah. Lan opo sampean takon wong sampean dhewe musyrik ngono kan. Jadi dhisik endi gula karo legi? Legi. Nah, kalau Islam itu legi berarti kalau kita pakai agak ilmiah dikit, Islam adalah semua ide Allah yang diterapkan yang berupa tata nilai, sistem nilai, benda yang semua diatur di dalam aturan yang sekarang kita sebut Islam. Ketika kata Islam belum dipakai, sudah ada belum leginya tadi. Nah, maka saya sebut begitu Allah bilang kun, berlangsunglah Islam. Meskipun baru kita sebut Islam itu mulai Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kan legine wis kepiye? Begitu kun sudah terjadi aturan, ada cahaya memancar Nur Muhammad, ada kumparan terus jadi srengenge bermiliar-miliar srengenge, terus ada anak-anak planet-planet, satelit-satelit, ada tata surya, kita ditaruh di tata surya. Berarti sudah Islam dari dulu gitu ya. Jadi sekarang kok malaikat Jibril kok syahadaten, kok tidak syahadat? Kok pakai wasyhadu anna Muhammad Rasulullah? Aku takon, Rasul itu artinya duta, utusan, representasi atau manifestasi, betul enggak? Ya, manifestasi. Nah, aku takon, cahaya yang memancar awal itu, setelah kun terus ada Nur Muhammad, itu manifestasi Allah atau bukan? Representasi Allah atau bukan? Kehadiran Allah atau bukan? Apakah ada yang hadir selain Allah? Tidak ada. Maka apapun yang Anda kenal itu adalah kehadiran Allah. Maka ketika cahaya memancar disebut Nur Muhammad. Jadi Rasul itu tidak sejak di Arab, Rasul itu sudah sejak kun. Jadi cahaya yang memancar itu adalah Rasulullah. Maka ketika Nabi Adam mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karpe adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kemudian pada suatu hari diwujudkan secara biologis, fisik menjadi Muhammad melalui Bu Aminah karo Pak Abdullah. Jatah sudah 10 tahun. Disitulah baru ada kata Islam. Meskipun legine wis kediyen, kan gitu deh. Ya. Nah sekarang untuk praktisiti. Sampean lak maulidan Nabi terus. Sampean maulid Nabi tanggal piro? 12 Rabiul Awal. Betul? Enggak, maksud saya selama ini tradisinya maulid Nabi kan 12 Rabiul Awal. Apa itu benar nak maulid Nabi? Itu kan maulid Muhammad. Nek maulid Nabi itu dimulai hijrah, dimulai Iqra. Betul enggak? Begitu ada Iqra, mulailah Islam syariat tadi itu. Betul enggak? Jadi maulid Nabi itu dimulai kata Iqra. Jadi maulid Nabi bareng sama nuzul Quran. Mulai besok NU menyelenggarakan maulid Nabi itu pada bulan Ramadan tanggal 17. Bener enggak? Nek 12 Rabiul Awal maulid Muhammad bin Abdullah, bukan maulid Nabi. Bener enggak? Kalau maulid Rasul setiap saat. Karena kita enggak, waktu itu belum ada hari, belum ada minggu, belum ada bulan. Kapan saja memperingati, yang penting ada Nur Muhammad kita peringati. Jadi Muhammad dalam wujud dan ramuan atau racian kemakhlukan yang baru berupa cahaya, baru kemudian kumparan, baru ada padatan, baru planet, galaksi, baru baru ada tumbuh-tumbuhan, baru ada hewan, terus ada manusia. Jin terlebih dulu yang didatangkan ke Pulau Jawa. Lan sampean itu rotok turunan jin. Karo iblis ya. Karena yang jaga Pulau Jawa iblis pada waktu itu. Ketika Israel datang mau bikin Adam, disuruh Allah cari tanah liatnya kan mesti di Pulau Jawa, di mana lagi? Ya toh. Lah iya, nang Arab kono gak dadi wong lah, pior. Nah, Adam dibikin dengan tanah liat lempung. Terus wong Jawa menyebutnya tapel.
Dan itu modelnya adalah Allah sendiri. Jadi Allah itu di matanya malaikat Israel adalah seperti yang Anda sekarang itu. Tapi itu penglihatannya Israel tidak bahwa Allah adalah seperti itu. Tolong dibedakan. Arek ayu ke mergo arek ayu ta mergo nek prasamu ayu. Lah iya, kudu iso bedakno kon. Kudu iso bedakno. Nek kon gak iso bedakno iku gelut dhewe kon. Nggih ta mboten? Yus bapak lah. Pokoke ngono iku lah urip di dunya meneh di swarga insyaallah gak lah. Ya. Gak ono masalah ndek kono kok. Ya, oke. Jadi Maulid Nabi. Jadi sekarang kalau Anda yang pertanyaan Anda tadi adalah pertanyaannya tadi. Jadi intinya masing itu tanya apakah Islam itu diawali dari tergantung. Nah, kalau saya melihat Islam itu sistem nilai, semua begitu Allah kun, Allah punya kehendak ingin bercinta, maka dia bilang kun menciptakan makhluk yang berasal dari dirinya sendiri. Masa Allah dadal-dadal apa-apa digawe menungso, apa ono liyane Allah, kan la ilaha, tidak ada apapun selain Allah, maka dia ambil dirinya, dicipratkan jadi cahaya terus jadi kita ini, jadi sampean aslinya adalah Allah. Makanya ilahi rajun tak kok terus menesuk Allah rek aku rek kono macam-macam karo tak tonyo temen kon kan gitu. Ya jadi kudu iso bedakno legi karo gula, bedane ketok ayu ta areke ancane ayu kan kudu iso bedakno rek nek gak iso bedakno kon angel uripmu gelut terus. Tadi lho antarane mana yang tanya sombong tadi mana? Apakah itu sombong atau tidak? Ya tergantung wonge. Ono wong sing ngene, ono bapak sing senengane ngekeki wong, terus jare ibune sampean kok boros. Bahkan sedekah. Jadi bentuknya orang boros dengan orang bersedekah lak padha. Lomo kan sama deh, bentuknya sama. Tergantung cara Anda lah. Anda enggak usah ribut sama pikiran orang, kon dhewe beritikat baik, berhusnudzon terhadap keadaan itu kan gitu. Jadi sing sombong tak gak ngono iku lho. Saya ini bukan mengada-adakan diri, saya ini memang ada. Kan karena aku bisa. Lu pancen iso kan. Itu kan kamu tidak melakukan bahwa aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa ngono toh. Kan sebenarnya tidak menunjukkan kepada siapa-siapa. Kan ingin meyakinkan dirimu bahwa kan bisa lah ngono sih. Lah wong liya gak foto lah, wong liya aku iso, jare sapa kon gak iso. Wong ngomong ngono, wong menungso kok mesti iso lah. Paling gak mlaku iso, ngising iso, ngoyo iso. Gitu loh deh. Jadi itu bukan kesombongan. Sombong tak gak iso kok rasakno kok. Iso kok rasakno gitu ya. Oke. Sampean juga sudah beres Mas ya. Jadi sampean juga enggak usah terlalu mikir itu. Yang saya takutkan biasanya kan singkat. Terlalu banyak keterangan dari mana bercampur aduk. Akhirnya seperti orang kerja, kalau kita sesuai prosedur risiko tidak ada tanggungan terlalu. Makanya sampean nanti di kuburan karo sapa? Diterno ulama sapa? Engko dipengat sik ta sampean iki yo rewel ancane. Sik ta dijawab. Tak jawabe. Makanya sampean jangan terlalu tergantung kepada siapa-siapa karena nanti sampean tanggung jawab sendiri. Wis ana ulama sitok ngene, sitok ngono bingung. Ojo bingung, pilihin sitok. Nek gak kok pilih kabeh, pilih dhewe sing pikiranmu dhewe. Lah ngono, wis tanggung jawabmu dhewe kok. Nggih ta mboten? Lho nek kon nuruti bingung-bingung terus saiki misalnya ngene, ana tukang becak, jek ngeterno dadak wis adzan Jumat, adzan zuhur to. Terus iku ya apa iki jek ado iki, leren tagak. Terus jek ndelok ulama. Untuk supaya tahu hukumnya apa kalau saya meneruskan perjalanan. Ndelok ulama sih. Wong aku ngeterno wonge gurung totok ndelok ulama bisa lak menggok-menggok inggo. Jadi Anda harus mengelola hidupmu sendiri. Anda nanti bertanggung jawab sendiri. Ojo bingung bapak tak NU ngene, ono garis lurus, garis lengkung, garis bengkok, garis akarepe lah kon. Pokoknya aku ngene iki. Bismillah ya Allah, sampai lindungi. Makanya terus sama Allah itu berkomunikasi individual. Makanya selalu kita disuruh mengucapkan ihdinas serta mustaqim. Sama dengan sampean. Begitu sampean merasa gelisah, satu baca Al-Fatihah. Wis pokoknya begitu rada gak enak langsung baca Al-Fatihah. Nek gak kober kabeh ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nek gak kober menek mustaqim. Nek cek gak kober kim. Nah, sak karep wis. Lah kok ruwet temen urip sampean iki.
Ya kapan didik, nek aku ngurusi dodolanku kapan didik anak, nek aku ngurusi anak kapan dodolanku. Itu pengalaman semua manusia di dunia ngono iku, Mas. Kabeh wong ya ngono iku pertanyaane. Mosok sampean gak iso mengelola, dibagi-bagi sambil ngedoli sambil didik ya iso to, Mas. Apa mendidik kudu di kamar ngene, Dik. Nak ya ngono iku. Tiru saya udah larine niku pun dolan piyambak. Dados kan kula mboten saged wah anakku nek di ngetutne lah nek ngetutne anak kula dagangan kula lak dicolongi tiyang. Ya aku ngerti. Semua punya masalah begitu. Semua orang tua punya masalah seperti itu. Ya mulane ono wong tua sing gak gelem nyekel anak-anak nek gak di pesantren. Saya di pesantren aman gitu ya. Wis pokoke rino wengi ndek gunung gitu ya. Nah, makanya harus ambil keputusan dan harus bikin aturan di rumah. Sejak kecil anak itu harus dibiasakan taat kepada orang tua. Cuman wong tuane kudu temenan, cek gak mblengi. Nek sampean ditaati, sampean nanjane kudu pantes ditaati. Mulai sekarang dibina supaya sampean ngecul orang diri gak masalah. Makanya dikasih kunci urip, kunci nilai. Misalnya mau 5 gak oleh. Mau 5 kena perlu tak pateni nek katek nglakoni mau 5. Wis ngono aja adik pembelajaran anti korupsi kadoan. Mau 5. Pokoknya mau 5 sejak kecil perkenalkan kata mau 5 gak oleh mau 5 pokoknya kon nek kate nglakoni iki pertama tak tabok, nomor 2 tak ketek, nomor 3 tak tonyo. Nek sampai ping 5 tak pateni kon. Ngono ae, anak harus mengenal kekerasan. Harus, itu kekerasan, saya ndak akan anti kekerasan. Lah nek gak keras gak meteng ngawur ae kon. Itu ngawur anti kekerasan yo. Lagak dadi lah. Mas, 1 ya Al-Fatihah. Kapan aja gelisah Al-Fatihah. Nomor 2 dikelola kembali, dihitung meneh kabeh wong ngalami iku, aku yo ngalami, Dik. Aku yo ngalami angel didik anak zaman saiki. Wong saiki iki nilai di masyarakat juga berbeda. Dulu tonggo itu ngewangi, saiki tonggo ngancem. Ya tak gak, Dik. Saiki biyen nonton TV ku berguna, saiki nonton TV itu ancaman. Handphone saiki ki ancaman. Semua mengancam anak kita. Mulane gak ono kuncine urip. Kuncinya urip itu 1, akidah kepada Allah, cinta kepada Allah terus, sehingga kapan saja dia selalu mempertimbangkan Allah. Anakku yang paling cilik ketika dia masih ngelesot gurung iso mlaku, dari mulai dengan mobil-mobilan iku dia ngomong ini, wah ini Queen menang ini, wah ini bersusul-susulan. Wah ini pasti menang ini, McQueen. Wah tiba-tiba ada mobil yang di depannya finish. Menunggu deh. Itu anu dewi ngomong dewi. Ternyata McQueen kalah, ono mobil tiba-tiba di depannya, sing menembus garis finish. Mobil siapakah yang di depan ini? Oh ternyata mobil Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya pokoknya cantol nona Gusti Allah kabeh, Mas. Jangan dipikir hanya Anda yang didik anak Anda, para malaikat mendidik. Malaikat ngawal anak sampean, tenang aja sampean. Ya, nek gak iso dicekel temenan dongakno. Setiap habis sholat selalu dongakno anak sampean, dongakno bapak sampean, ibu sampean, mbah sampean diringkes wis. Nek dituruti kabeh lah Al-Fatihah gak sida dodolan. Wis Al-Fatihah tak jamak gawe wong akeh ngono ya. Sing penting Al-Fatihah dijerokno atine, maka dia akan berlipat-lipat. Masih kon maca ping 4.464 nek atimu enteng-enteng tetep gak bermakna. Maca pisan tapi temenan. Abi endi wong apal mau takon, apal Quran tapi gak temenan nglakoni, ngerti Al-Fatihah tok tapi dilakoni temenan. Iya karena butuh iya karena stain tok temenan. Abi endi? Seneng sing aras-aras ngapalna ayat iki. Tapi kan ngono hakikate Mas ya. Wis aja bingung mulai saiki Mas. Tapi gelisah iku ya apik Mas. Gelisah itu ya apik, itu rahmat Allah juga. Wong gak gelisah ya apa? Wong kudu gelisah itu apik, Mas. Cemas tuh anakku ya apa iki nang ndi, mau apik iku, Mas. Nah itu jangan dijadikan beban, itu disyukuri. Memang urip ngono iku. Diluk tok Mas gak suwe kok, Mas. Paling 70 tahun, 80 tahun. Diluk tok. Sampean itu penduduk swarga. Semua Anda itu kampungmu di surga. Terus sampean diperjalankan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sampean dikongkon apa jenenge outbound diluk. Dik ten pundi kono lho di bumi kono nggih. Akhirnya di telebumi diluk tok Mas. Engko sampean moro-moro wis tuwek kaya aku. Aku lho, kayak wingi saiki wis tuwek atane.
Mek diluk tok. Nah, nanti kita khalidina fiha abada, kita hidup kekal dan abadi, 2 kali keabadian. Di 4 macam surga yang warnanya semua hijau tua. Nduk kono ono sembarang Mas, sembarang sampean wis kari letang-letang sak karep sampean muda sak karep sampean wis. Gak ono masalah, gak ono syariat nek kono ngono ya. Pokoke enak di surga. Itu, ya Mas ya. Mulai kayak iki arti gak enak Al-Fatihah, arti gak enak Al-Fatihah ngono tok. Nek gak apa Ihdinas Shiratal Mustaqim, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tak gawe sing gampang-gampang ae. Di mana sampean takon maca Al-Waqiah ping 700. Terus kapan dodolanmu ya? Al-Waqiah situ gak tutuk-tutuk adane ono kiai ngongkon maca Al-Waqiah ping 700. Engko tambah tak kon maca Al-Baqarah ping 3500 kapan kon urip dia to? Gitu ya, oke. Yang PKI Mas, menurut saya Anda tidak perlu, menurut saya dukung sepenuhnya. Tapi Anda tidak perlu cemas seolah-olah urusan PKI itu Anda sendiri yang menyangga. Jangan khawatir, orang yang kelihatannya tidak menyangga, mereka juga punya pertahanan. Jadi yang diperlukan dari Anda itu nabuh kentongan. Nabuh kentongan itu wong sitok cukup, yang penting sampai ngandani terus, hati-hati PKI redung, rong wulan neh dong, ngono tok Mas. Maaf, kami sama Yai Suhti Takran itu babat tahun 97 sampai sekarang itu anggota saya juga banyak sebetulnya tulisannya, namun setiap ada event itu yang datang adalah Yai Hunen, adalah Yai Suhti, dan yang tua-tua lain. Ini yang muda-muda ini kemana gitu. Mas, ada distorsi pembelajaran sejarah selama berpuluh-puluh tahun. Arek-arek aja nih gak ero Mas. Dan itu kesalahan Diknas sebenarnya. Dan kesalahan politik nasional tidak memperkenalkan sejarah bapak-bapaknya dulu. Ya wis, saiki aja disesali wis kadung kaya ngono. Nah, sampean jangan terlalu berharap, tetap awal wa ila rabbika farghab. Jadi menurut saya sampean ini kate mempertahankan cek gak PKI tegak meneh apa kate kepingin arek akeh sing teko? PKI tidak datang. Lah ya wis teko didik gak apa-apa. Lho nek aku ijen karo Mbak Yai tok ya apa? Lho. Allah punya rumus. Mungkin PKI tidak akan bangkit karena Anda Anda berdua tok cukup. Amin. Ya ngono lho. Allah pesawat seharusnya jatuh ndak jadi jatuh mergo ana wong ndek pojok iku. Ndek pojok iku apa jenenge? Wiritan yoga tapi pasrah nang Gusti Allah. Pasrah atine. Wis. Salah bil. Ojo sampai tiba iku diselamatkan. Mergo arek situ iku tok. Amin. Lho jadi PKI tidak akan bangkit hanya karena panjenengan berdua, itu bisa. Kenapa tidak? Amin. Jadi sampean batas yang teko 30 bah 40. Lho aku iki sampean jek lumayan ono tujuannya, aku gak ono tujuane. Aku nggak padang bulan wis 23 tahun. Aku gak peduli sing teko wong 30, wong 4, wong 1000 gak kepencrut, wong 30.000 gak terpesona, wong 4 gak minder. Pokoknya aku ngene iki kate lapokon ngono aku. Upama gak ono sing tak omongno, wis aku tak ngomong dhewe. Sampean pokoknya aja cengeng. Pokoknya ayo terus. Nek anjane ngono ae wis. Kalau perlu saya mati karena kesepian. Mosok acara mek wong loro tok wis gak apa-apa. Ngono. Mohon maaf, mohon izin. Ya. Saya memang sudah mengikrarkan, walaupun saya 2 orang ataupun 3 orang Kiai Hunen, ataupun PKI itu orang berapa ratus, saya tidak takut Dan saya mengingatkan, padahal waktu itu Banser dengan Hizbullah itu diracuni sama Gerwani. Kenapa tidak punya rasa pada beliau-beliau yang sudah menjadi pahlawan? Terima kasih. Ya itu silang sengkaru dan paring blasur. Gus Dur dhewe biyen iku ya rada kebanteran oleh terlalu apik karo kabeh sehingga lupa pada sejarah kemarin kan gitu. NU yang paling tersangkut, paling berkaitan dengan cara 65 itu. Menurut saya ketoke arek gak teko iku Gusti Allah sing menggak. Bril, arek-arek bapak aja adek teko nang acara iku. Lho napa Gusti wis cukup arek loro iku wis cukup. Engko Indonesia tak lindungi. Ngono nek ngono ya Pak Mas.
Lho aku iki seumur hidup gak duwe apa-apa, gak tau ndolek apa-apa, gak tau nguber apa-apa, gak tau dadi apa-apa. Aku duwe apa dadi apa jajal. Sampai saiki, sampai tuwek gak jelas, karier gak, organisasi gak cetha. NU Muhammadiyah yo gak cetha aku. Dan aku urip terus, pokoknya Allah, Rasulullah, Quran ngene uripku, ngono tok ae aku. Kok akoni monggo gak kok akoni yo urusanmu dudu urusanku. Ngono lho, Dek. Iki menurut aku sampean kudu wani terus ae wis gak apa-apa. Terserah Allah. Gusti Allah sampean kei wong 10 kula matur nuwun, sampean kei wong 1000 kula matur nuwun. Aku gak tergantung. Mohon dengan sangat dari Cak Nun untuk menggugah hatinya para pemuda-pemuda. Ya. Tapi tetap bukan harapan utama ya. Itu bonus ya. Ya. Itu ibaratnya mek lawuh ya kerupuk ya. Allah, segone tetap kehendak Allah. Amin. Dadi urip iku ana primer sekundere ya. Ojo sampai akeh wong sing teko nang acara sampean iku dadi sego. Iku mek kerupuk rek ana sambel tok. Nek ono alhamdulillah iso mengge iso gobres-gobres, gak ono gak masalah. Amin. Wong mutih nek wong Jawa gak masalah. Nggih ta mboten? Wong Jawa iku ono konsep mutih lho gak masalah. Gitu loh, tapi aja bendino rek kan gitu kan. Oke. Jadi menurut saya sudah Anda jalan terus bismillah. Gitu ya. Kuduane ambil keputusan memang. Nyun sewu, gak apa-apa iki ya. Aku itu kebetulan ambil keputusan kecil maupun besar iku pokoknya aku ngono. Nah, bismillah. Nekat. Depan karo sapa ae, depan karo wong pinter kaya apa, pokoknya wong aku gak urusan pinter, gak urusan gak pinter, pokoknya nek ancane kudu ngene. Tak kayak contoh cilik. Misalnya saya ini masalah kecil tapi saya terjemahkan, saya terapkan ke yang besar-besar juga. Yang urusan politik nasional ngedukno Pak Harto sak pitute mergo aku ngono iku. Kabeh wong karo Pak Harto lak ngene kabeh, aku gak. Ngobrol setelah ngomong aku medingkrang dek gak nek aku medingkrang. Saya sampai aku munggah ini di kursi ini karo Pak Harto. Kayak gak kerasa nek aku wis munggah no sikil, saking senenge. Hidup itu ada strateginya, ada siasatnya. Misalnya saya turun di Bandara Solo, sampean ro Bandara Solo waduh ndek lor ya. Nek sampean nang Kartosuro waduh ya karo-karuan ya. Nah saya itu kan percaya kepada negara. Negara itu caranya tinggal ngatur, nek taksi kudu ya apa, urut ya apa. Iki gak begitu aku mau di bandara, kabeh royan cak kali kulo. Loh, aku gak iso rek. Kon rapato tentokno sapa sing ngangkut aku. Mboten cak sinten mon sampean pilih lho. Aku gak iso milih. Nek aku milih kon, aku nglarani liyane. Aku milih kon nglarani liyane. Mboten napa-napa mboten sing loro gak, ki duduk masalah kon loro, aku merasa nglarani. Duduk urusanmu. Aku gak iso milih A atau B kecuali kon sing nentokno. Wis rek rundunganmu lho ya aku tak diangkut oleh saksi sing iki. Gak tetep gak gelem royokan mboten napa-napa sampean milih sak karep sampean. Gak iso aku. Ojo meneh kok taksi bojo gak milih kok. Terserah Gusti Allah. Akhirnya Pak Mas, ini yang saya bilang keputusan. Ya wis nek kon gak gelem tak mlaku. Melaku aku deh. Aku melaku. Jadi aku nggawa tas ngene iki teko bandara bayang no melaku nang Kertosuro toh. Paling tidak untuk ke Jogja. Kita panik kon ngambil keputusan ngene. Saya ya dari kecil saya itu hidup sendiri, berani. Ya oke. Ya. Kebanyakan orang tidak akan ambil keputusan tak melaku. Karena dianggapnya dia akan pasti jalan. Gak mesti. Gak nek melaku. Gusti Allah Maha Besar. Begitu aku iki melaku oleh 30 meter ana mobil, cak kali kula mawon nggih. Ngono iki. Berkali-kali ngono iki. Lho sapa kon? Nggih kula wong usaha-usaha cilik-cilik cak, tapi kula wau krungu sampean berdebat kali kula mawon, tapi syaratnya sampean kudu gelem kula terno ten Jogja. Nomor loro sampean kudu gelem kula hampir no mangan. Lho, aku dipeksa diterno nang Jogja, dikai mangan. Dhek sing njaluk coba. Lak mulya aku ya. Dudu aku sing ngemis-ngemis. Allah enggak akan membiarkan kamu menderita. Kalau engkau yakin kepada dia, dan saya mengalami di seluruh hidup saya ambil keputusan apa saja, Allah selalu menolong. Ini deh, oke, supaya tidak terlalu panjang. Berikutnya Mas Islami. Masalah riba dan jamu. Aku cuma bertanya, sampean yang ada dua ya, yang pertama soal riba. Sampean nyilih bank, terus kudu kayak bunga.
maka riba. Aku takon cek gak riba ya apa karepmu? Nah cek gak riba kon nyilih 1 juta baleno 1 juta ngono. Lah gak matur nuwun lah kon. Itu yang justru membuat saya bingung ya seperti itu. Itu yang pertama. Ya oke. Jadi pertanyaanku tak balik. Cek gak riba ya apa? Kon nang bank utawa nang sapa nyilih duit 10 juta, engko 10 bulan meneh kon balekno 10 juta ngono. Cek gak riba. Aku takon. Aku gak ngarani riba ya apa gak riba. Aku mek takon tak balekno cek gak riba ya apa. Nek kon nyilih motor, motore kotor kok balekno kudu kotor ngono. Gale kok umbah. Ya apa karepe cek gak riba iku ya apa? Kalau saya mas, upama saya kan saya nggak pernah urusan sebenarnya, saya nggak punya urusan sama bank, nggak tahu aku. Tapi pokoknya upama aku mas, nyilih duit tak kayak syarat. Aku nyilih 1.000 rek, tapi nyun sewu aku balik norong 100.000. Lu riba, jari sopo riba, aku bersyukur ya. Wongkon meneng-meneng duitmu tak gawe. Seharusnya itu kamu bisa pakai untuk diputer. Ini saya pakai, saya bersyukur kepada Allah, saya berterima kasih kepada kamu dengan wujud saya tambahi 100.000. Nek kon maksa aku 200.000 iku riba. Tapi nek aku niat, aku bersyukur, aku mau nyilih 1.000 balekno 1.000. Aku lagi gak duwe matur nuwun aku. Mosok nyilih motor gak diumbah, mosok nyilih mobil gak diisian bensin, iya ta gak? Demi tidak riba. Wong akal-akal ini mempelit yang ngarani riba. Gitu mas, tergantung niatmu ya apa. Tidak mungkin bank yang sudah nasabahnya beribu-ribu melakukan negosiasi kepada setiap orang, maka dirumuskan anggitmu terus karyawan bank sing bayar sopo. Nek kan kabeh wong nyilih balekno persis seperti sing disilih, sing gawe nyewa gedunge sopo, sing bayar listrike sopo, sing gaji karyawane sopo. Lah bangkrut kabeh. Jadi saya tidak mengatakan itu riba atau tidak riba. Tolong dipelajari lagi sing jenenge riba iku ya apa. Itu ya satu ya. Sekarang suap, dia bikin usaha tapi biar bukan usaha tapi kerja pada sebuah instansi. Terus dia mengatakan pada saya dulu masuk ke situ dengan suap. Oke, aku takon. Nek gak nyuap diterima atau gak megawe nek ngono? Aku takon. Loh, kalau kamu tidak ngasih duit kepada saluran untuk masuk kantor itu tidak toh, kemungkinan itu pasti. Kira-kira nek kon gak nyogok mlebu ta gak? Itu berarti duduk suap, itu peras, itu pemerasan. Soalnya kon kepaksa nyuap, ya ta gak? Nah di Indonesia tidak ada hukum tentang pemerasan, yang ada hukum tentang suap. Betul enggak? Ini KPK melok salah ini. Anggete nggih endi ndek dunya ana wong kepengin nyogok iku ndek endi? Ndek endi gak ana ndek dunya wong kepengin nyogok nek gak dipeksa atau diperas. Ya ta gak? Aku wis memenuhi syarat tapi gak ditok-tokno IMB ini mergo kepengin aku kayak ceperan ngono. Itu bukan suap, itu namanya pemerasan. Yang salah yang memeras. Kondo arek gak apa-apa kon diperes kok. Itu loh Dek. Monggo tergantung kasusnya dia dulu bagaimana. Tapi ada bedanya suap sama peras. Di Indonesia tidak ada pemerasan, yang ada suap. Gitu loh. Ngerti mas? Ngerti ya? Kalau tidak dikasih duit, dia nggak ngasih duit, nggak bisa masuk kerja di situ. Berarti dia terpaksa enggak? Ngasihnya itu terpaksa enggak? Lah yang terpaksa kok diuring-uring. Ono wong tersesat malah orang sesat kamu loh. Ono wong kesasar diuring-uring. Kudune ditutupi dalan. Iya mas ya, itu pemerasan, bukan cogokan. Syukur kamu menghindari pemerasan dan tidak terpaksa menyogok dengan menciptakan pekerjaan sendiri. Itu yang saya kerjakan. Aku gak urusan koriku ya apa carane. Nah ancane kudu mate tak mate. Tapi aku menghindar dari situ. Karena tidak hanya zina yang jangan dekati. Karena Allah mengatakan jangan berzina kak, tapi jangan dekati zina. Nyidek gak oleh. Jadi aku gak tahu ide-ide runa, aku mulai gak tahu urusan duit aku. Terus duit terserah-serah, terserah Gusti Allah. Ini dek ya, jelas ya. Jadi bilang sama temanmu, nggak usah cemas. Ya saiki dibayar
dibayar digawe basa-basi atau digawe proforma kepada Allah. Aku biyen ya apa aku merasa bersalah mergo aku biyen menyuap, tapi jare Cak Nun asline bukan nyuap tapi aku diperes, soalnya nek aku gak ngekei aku gak diterima, kan berarti diperes. Nah tapi tetap ada rasa bersalah atau dalam hati, nah dibayar dengan cara sodako. Saiki sodako sing akeh gitu ya, wis awakmu sing nrimo sodako yang ngono ae.